Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemirsa setia yang masih standby di channel saya. Tidak lupa untuk like, komen, dan subscribe tentunya, agar channel ini bisa berkembang dan saya akan terus menyajikan video-video yang lebih bagus pastinya. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Bapak Badra. Lahir di Sumedang pada tanggal 29 Desember 1941. Beliau merupakan salah satu seniman asli dari Sumedang yang tinggal di Jalan Ojolali nomor 45, yakni di Sumedang Utara. Saat usia 8 tahun, Bapak Badra sangat menggemari dunia seni, hingga keseriusannya dalam berkarya. Pada usia ke-30, beliau sering mengikuti pameran di galeri-galeri Bandung, juga di Jakarta, sehingga dikenal sebagai seniman komik yang bertokoh pewayangan. Komikus karakter tokoh lukisannya mendekati bentuk objek pewayangan. Bapak Badra mulai mempunyai paguyuban seni bersama rekan-rekannya, membentuk sebuah sanggar yang diberi nama Subali Pejah, diambil dari nama tokoh pewayangan. Dan pada usia ke-40-an, beliau terjun ke dunia seni patung. Dengan keahliannya membuat karya patung, beliau dipercaya untuk membuat beberapa patung identitas Kabupaten Sumedang, yang salah satunya adalah Monumen Perjuangan Jogja II. Sebelum saya membahas tentang Monumen Perjuangan Jogja II lebih jauh, saya akan membahas dulu asal mula Kabupaten Sumedang. Kata Sumedang berasal dari Insun Medal, Insun Mandangan. Insun artinya saya, Medal artinya lahir, Madangan yang artinya memberi penerangan. Jadi kata Sumedang bisa berarti saya lahir untuk memberi penerangan. Kalimat Insun Medal, Insun Mandangan terucap ketika Prabu Tajimalela, Raja Sumedang Larangan I, melihat ketika langit menjadi terang benderang oleh cahaya yang melengkung mirip selendang, yakni Malela. Selama 3 hari 3 malam, kata Sumedang dapat juga diambil dari kata Su yang berarti baik atau indah, dan Medang adalah nama jenis pohon Lichtiachensis yang sekarang dikenal sebagai pohon huru. Dulu pohon Medang banyak tumbuh subur di dataran tinggi sampai ketinggian 700 meter dari permukaan laut, seperti halnya Sumedang merupakan dataran tinggi. Sejarah ini saya ambil dari masa ke masa pada tahun 2008. Menurut folklor Sumedang yang diceritakan secara turun-temurun, sebutan Sumedang berasal dari ucapan Prabu Tajimalela, penguasa Tembong Agung, ketika ia menobatkan putranya yang kedua bernama Gajah Agung untuk menduduki tahta kerajaan. Sebagai penggantinya, tiba-tiba langit terang benderang oleh cahaya yang melengkung seperti selendang, menyerupai pelangi atau taji. Berdasarkan arti katanya, Sumedang berasal dari kata Su yang berarti bagus, halus atau HD, dan Medang yang berarti berkembang, mencar, jembar. Munculnya moto Kabupaten Sumedang yang berbunyi Sumedang Tandang ada kaitannya dengan asal-usul
dan arti kata Sumedang. Dalam hal ini, Sumedang siap tampil panggung sejarah untuk membangun daerah dan masyarakatnya. Saya kutip dari Sumedang Masa ke Masa 2008. Menurut Suhendi, pemandu di Museum Prabu Gesan Ulun Sumedang, sebelum Kerajaan Sumedang Larang berdiri, terlebih dahulu ada Kerajaan Temboh Agung. Pusat pemerintahan kerajaan itu berada di Ciguling yang letaknya di Desa Leuwihideng, Kecamatan Dharma Raja sekarang. Prabu Guru Aji Putih dikenal sebagai Raja Tembong Agung terdahulu. Keruntuhan kerajaan itu diakibatkan oleh penyebaran agama Islam dan pelemahan Raja Sunda terakhir. Ketika situasi di dalam wilayah kerajaan Sunda tidak menentu, muncullah seorang tokoh bernama Gesan Ulun. Ia adalah putra pangeran santri dari Ratu Pucuk Umun. Gesan Ulun diakui dan dikukuhkan sebagai Raja Nalendra Sumedang Larang oleh 4 bersaudara bekas panglima perang kerajaan Sunda. Ketika pelantikan naik tahta, Gesan Ulun mengenakan pakaian kebesaran dan mahkota Raja Sunda yang disebut Binokasi. Sampai sekarang mahkota itu masih ada dan menjadi salah satu koleksi Museum Gesan Ulun Sumedang. Dari segi etnis, penduduk Kabupaten Sumedang terdiri atas orang Sunda, Jawa, dan Cina. Dari ketiga etnis itu, orang Sunda merupakan penduduk mayoritas. Yang kini Sumedang dibagi 26 kecamatan, salah satunya adalah Buah Dua. Kisah kuat menurut Haji Engkis Kiswaya, veteran peta pembela tanah air, hasil wawancara 23 Agustus 2012. Raden Agus Salam, putra dari Raden Kartadibrata Kusumadinata yang merupakan keturunan Susuhunan Sumedang Larang. Beliau dijadikan kepala cutak atau kepala wilayah oleh pemerintah Sumedang untuk daerah Buah Dua sekarang. Pada waktu pemerintah Sumedang memberikan tugas kepada kepala cutak, Raden Agus Salam, agar mempersiapkan jamuan makan kepada rombongan pasukan Mataram yang akan mengadakan penjelajahan peperangan melawan POC Belanda di Batavia. Semula rombongan tamu di Mataram tersebut yang akan tinggal di daerah Buah Dua menjadi tamu Raden Agus Salam itu diperkirakan sebanyak 200 orang tentara. Namun pada waktunya rombongan tamu tersebut melebihi dari yang dipersiapkan. Yang ternyata tamu tersebut sekitar 2000 orang bahkan lebih. Untuk memenuhi segala kekurangan yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh kepala cutak, serta agar tidak mengecewakan nama baik daerah Sumedang, maka kekurangan dalam hal makanan jadi tanggung jawab Raden Agus Salam sebagai kepala cutak sepenuhnya. Namun berkat kecerdikan dan kesaktian yang ada pada dirinya, persiapan makanan yang diperuntukkan 2000 tentara tersebut pada waktu jamuan berlangsung tidak menjadi kesusahan atau kekurangan. Bahan makanan malah sebaliknya masih tersedia makanan yang cukup. Ini bukan lelucon ataupun main sihir, tapi berkat ilmu dan keyakinan beliau. Bahkan saat rombongan akan pulang meninggalkan daerah tersebut, sempat mendapatkan bingkisan dari Raden Agus Salam. Dengan kejadian tersebut, Raden Agus Salam mendapat suatu anugerah kepercayaan yang baik dari pemerintah Sumedang, layaknya sebagai Malandang atau juru bagi di wilayah kekuasaannya. Hingga sekarang, julukan nama Malandang tersebut
diabadikan sebagai nama kampung dekat makam beliau dengan sebutan Kampung Malandang. Untuk menghormati jasa-jasanya dengan penghormatannya kepada beliau, sampai sekarang makamnya sangat terawat dan sering diziarahi anak cucunya yang datang dari berbagai wilayah Sumedang. Bahkan dari luar wilayah Sumedang pun banyak yang hadir untuk ziarah kepada makam beliau. Mulai saat itulah daerah yang sering dikuasainya menjadi daerah penyusupan atau menyusui. Julukan itu penduduk karena kesuburannya, sehingga lama-kelamaan daerah tersebut menjadi berkembang dengan terbentuknya Kampung Malandang hingga sekarang. Maka dengan kejadian tersebut timbullah nama baru untuk daerah itu sebagai daerah penyusupan, yang diartikan kepada buah dada layaknya seorang ibu sedang menyusui anaknya, yang memberikan pertumbuhan dan kesuburan yang sangat berarti sebagai sumber kehidupan bagi manusia. Maka agar terdengar lebih sopan dari kata buah dada menjadi buah dua, sampai sekarang hingga terbentuklah suatu desa dengan nama Desa Buah Dua hingga sekarang ini. Untuk memperingati perjuangan rakyat Buah Dua dan perjuangan Raden Agus Salam, kisah lain menurut Bapak Mohaji dari Kodim Siliwangi Sumedang yang tercatat dalam sejarah pada saat perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia. Saat itu warga desa Buah Dua telah turut andil dalam membantu perjuangan bangsa, karena pada waktu itu setelah konferensi meja bundar atau KMB dilaksanakan yang bertempat di daerah Linggarjati, daerah Kuningan, Jawa Barat, telah menghasilkan keputusan yang berarti bagi rakyat Indonesia dengan adanya pengakuan kedaulatan negara Republik Indonesia oleh Kerajaan Belanda. Mengapa hal itu diuraikan? Mengingat ada kaitannya dengan suatu saat peristiwa bersejarah di desa Buah Dua, bahwa pada tanggal 10 November 1949 yang bertempat di lapangan Darongdok, ketika itu masih merupakan sawah atau tegalan, telah berlangsung dilaksanakannya upacara kemerdekaan penyematan bintang gerilya tentara Siliwangi yang hijrah dari Yogyakarta ke Buah Dua, yang untuk pertama kalinya dilaksanakan di negara Republik Indonesia. Setelah kurang lebih 5 tahun, bangsa Indonesia dihadapkan dalam situasi revolusi fisik. Oleh karena ada laporan bahwa pasukan Belanda akan mengadakan serangan ke daerah Sumedang Utara, sekitar daerah Conggeang dan Buah Dua, maka Mayor Abdurrahman beserta beberapa anggota pasukannya segera menuju ke daerah tersebut. Padahal Mayor Abdurrahman berada di daerah Sumedang Selatan. Kondisi kesehatannya pun sedang buruk karena terserang penyakit malaria. Tindakan Mayor Abdurrahman tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawabnya yang sangat besar. Tidak heran kalau daerah Darongdong, Desa Buah Dua sampai saat ini suka ramai dan selalu diadakan kegiatan Napaktilas Siliwangi yang dihadiri oleh pejabat penting, baik dari kalangan sipil maupun militer yang datang dari berbagai kesatuan. Dan saat ini di lapangan tersebut telah dibangun tugu peringatan Siliwangi yang mengisahkan perjuangan pasukan Siliwangi pada masa lampau, yang berdiri dengan gagahnya di sebelah barat lapangan tersebut dan menjadi kebanggaan masyarakat Desa Buah Dua yang perlu dipelihara kelestariannya. Monumen Perjuangan Jogja II di Kabupaten Sumedang ini letaknya pun sangat diperhitungkan. Dilihat dari kronologi sejarah, ternyata memang benar konsep yang dibuat Bapak Badra bahwasanya monumen tersebut sejajar lurus dengan Yogyakarta, Kampung Malandang, dan Gunung Tampomas hingga Tunggulingga yang ada di kota Sumedang. Tidak lepas dari konsep yang ada, Bapak Badra terinspirasi dengan monumen
perjuangan rakyat Jawa Barat di Bandung yang lurus sejajar dengan Gedung Sate dan Gunung Tangkuban Perahu hasil karya Sunario. Adapun Monumen Jogja Kembali yang sejajar dengan Gunung Merapi dan Keraton. Oke, sahabatku sekalian, pemirsa yang setia standby di channel saya, sekian dulu untuk gambar ilustrasi atau gambar bercerita dari saya. Semoga menjadi hiburan yang menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.